Shalom, selamat pagi. Selamat datang dan selamat beribadah di rumah Tuhan di tempat ini GB Immanuel Sunggal 241 Medan. Hari ini kita memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus. Mari persembahkanlah tubuh, jiwa dan rohmu kepada Tuhan. Amin. Ya, berikan tepuk tangan dulu buat Tuhan Allah kita Bapak Ibu. Haleluya, dipersilakan. Haleluya. Haleluya Bapak Ibu. Berapa kita yang rindu mengalami jamahan lawatan Tuhan lebih lagi. Mari lambaikan tanganmu Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Mari kita buka hati kita Bapak Ibu untuk diisi oleh Roh Kudus, untuk dijamah, dipulihkan dan dilaut oleh Roh Kudus. Karena kita tahu hari ini adalah kita memperingati hari kenaikan turunnya Roh Kudus dalam kehidupan kita. Haleluya. Haleluya Bapak. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus-Nya menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Sama-sama umat Tuhan katakan, Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus-Nya menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Kami rindukan Engkau Roh Kudus. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus-Nya menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu
kami Tuhan. dengan Urapi kami Tuhan. urapan Kami rindukan Engkau. rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadirat Dengan lembut katakan Allah Roh Kudus. Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu, rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hati Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu, rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadirat Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu, rindu selalu denganmu, tinggal di hadirat rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadirat rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadirat. Kita sembah Tuhan, rindu selalu. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau Tuhan yang sudah bangkit naik ke surga, Amin. menyediakan tempat bagi kami, Amin. yaitu surga yang kekal ya Tuhan. Amin. Itulah membuktikan Engkau Tuhan di atas segala Ya Tuhan, Yesus. Raja di atas segala Raja. Amin. Tidak ada Allah yang seperti Engkau ya Tuhan. Yesus. Biarlah kami umat-Mu hanya memuji memuliakan Engkau Tuhan. Sebab Engkau layak terima pujian, Amin. Engkau layak terima hormat, Amin. terima keagungan Amin. dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terimalah penyembahan kami menjadi berbau dupa yang harum di hadapan-Mu Tuhan. Menjadi menyenangkan hati-Mu Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan. Jemaat Tuhan saya jemput untuk bangkit berdiri. Kita buka kedua tangan kita. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Segala hormat pujian hanya bagi Tuhan. Kuasa dan kemuliaan hanyalah bagi Tuhan. Segala kemuliaan, keagungan, kejayaan hanya bagi Tuhan.
haleluya. Umat Tuhan yang siap memuji nama Tuhan bersama-sama katakan amin. Berikan suara-suara yang terbaik bagi Allah kita. Haleluya. Bapak Ibu, Tuhan kita sudah naik ke surga. Amen. Dan dia menjanjikan penghibur yaitu Roh Kudus. Oleh sebab itu mari kita bersuka cita. Kita berikan tepuk tangan yang paling dalam. Haleluya. 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 Biarlah sukacita surga melimpah dalam kehidupan kita. Amin. 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 Mana suaranya amin. Amin. Haleluya. Mari terima sukacita surga. Terima sukacita surga. Itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasihnya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga. Itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasanya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya. Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya. Ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga. Terima sukacita surga. Itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasihnya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga. Itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasanya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya. Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya. Ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Mari umat Tuhan, angkat kedua tanganmu. Haleluya. Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya. Ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Katakan haleluya. Haleluya. Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatan. Haleluya. Haleluya. Ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya. Berikan suara-suara yang terbaik bagi Allah kita. Haleluya. Shalom Bapak Ibu. Shalom. 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 Saya perkenalkan
Kalau Yesus sudah naik ke surga, maka anak Tuhan yang diselamatkan oleh Tuhan, tepuk tangannya berbeda. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Allah kita. Kita beriman dalam kuasa nama Yesus. Segala sesuatu perkara dapat Tuhan tolong. Katakan amin. Amin. Katakan amin. Amin. Kita bertepuk tangan buat Tuhan Allah kita. Haleluya. Haleluya. Ada kuasa dalam nama Yesus. Jangan takut, jangan khawatir. Yesus telah menang atas maut. Haleluya. Kita bersuka cita karena Tuhan menolong engkau, Tuhan selamatkan engkau dan saya. Haleluya. Dengan lantang katakan, namanya Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, Allah yang perkasa, ya Bapa yang kekal. batu keselamatanku, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala. Ada kuasa dalam nama Yesus. Mari bertepuk tangan buat Tuhan. Yes. Haleluya. Ada kuasa. Katakan namanya Tuhanku. Namanya Tuhanku, menara yang kota benteng perlindunganku. Ya Allah, Allah yang kuasa, ya Bapa yang kekal. Gunung batu keselamatanku. Boleh tangannya buat Tuhan, katakan Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal. Ada kuasa namanya Yesus. Engkau yang termulia. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal. Ada kuasa dalam nama Yesus. Mari bertepuk tangan, banggakan Tuhan dengan tepuk tanganmu. Haleluya. Haleluya. Hanya satu nama yang sanggup mengalahkan. Tidak ada nama yang melebihi nama Yesus. Katakan amin. Katakan amin. Segala penyakit Tuhan tanggung, persoalanmu, persoalanku. Ada Tuhan yang berkuasa. Haleluya. Sama-sama tepuk tangan. Oh, nama yang membebaskan. Nama yang telah membebaskan. Segala kuasa tunduk. Amin. Segala kuasa tunduk pada nama itu. Yesus Tuhan, segala Tuhan. Oh Yesus, nama di atas segala nama. Nama yang membebaskan. Nama yang telah membebaskan. Amin. Dengan iman katakan segala kuasa tunduk. Yes. Segala kuasa tunduk dalam nama itu. Yesus Raja segala raja. Engkau yang Kuasa, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal. Ada kuasa dalam nama Engkau yang berkuasa. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyur perkasa selamanya. Amin. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal. Ada kuasa
dalam nama Yesusku. Haleluya, namanya berkuasa, Yesus Tuhan. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Allah kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Percaya atas kuasa Tuhan. Amin. Percaya atas mujizat Tuhan. Amin. Boleh angkat tangan yang percaya, katakan, Engkau yang berkuasa di bumi di surga, termasyur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasanya. Once more katakan, angkat tanganmu, engkau akan menerima kuasa Tuhan. Yes. Engkau yang termulia di bumi di, jadilah seperti kehendak-Mu Tuhan. Tuhan menolong kami selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala. Ada siapa? Ada kuasa dalam nama. Ada siapa? Haleluya. Ada kuasa dalam nama. Ada Yesus Tuhan. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Haleluya. Namanya menolongku, namanya yang membebaskan. Beri kemuliaan bagi Yesus. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Amin. Dipersilakan duduk Bapak Ibu. Haleluya. Kita terlalu yakin bahwasanya jadilah kehendak-Mu Tuhan di bumi seperti di surga. Amin. Ketika kami berdoa, kami percaya kebaikan Tuhan, Amin. keajaiban Tuhan lebih besar dari rencana yang kami pikirkan. Amin. Diberkatilah kami yang hadir pagi hari ini. Datanglah ke kerajaan-Mu Tuhan. Jadilah kehendak-Mu baik dalam keluarga kami, baik dalam pekerjaan kami, kesehatan kami, ekonomi kami, masa depan kami. Jadilah kehendak-Mu. Haleluya. Kerajaan-Mu datanglah, kehendak-Mu jadilah di bumi seperti di surga. Kerajaan-Mu datanglah, kehendak-Mu jadilah di bumi seperti di surga. Muliakanlah Raja, segala raja, penguasa di udara diruntuhkan. Biarlah, amin, ditegakkan sekarang kemuliaan kuasanya atas kita. Kerajaan-Mu datanglah, kehendak-Mu jadilah di bumi seperti di surga. Kerajaan-Mu datanglah, kehendak-Mu jadilah di bumi
Kerajaanmu datanglah, kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Haleluya. Haleluya. Kerajaanmu datanglah, kerajaanmu datanglah, kehendak-Mu jadilah di bumi seperti di. Muliakanlah, muliakanlah Raja, segala raja, oh, penguasa di udara diruntuhkan. Biarlah nama Tuhan ditegakkan sekarang, kemuliaan kuasanya atas kita. Muliakanlah Raja, tegakkan sekarang, kemuliaan kuasanya atas kita. Bapak Ibu, marilah bangkitlah, berdirilah semuanya, kita akan menyenangkan nama Tuhan. Bapa, kami yang termuda sampai yang tertua hadir pagi hari ini bukan karena kuat kami Tuhan. Kami beriman bagi kami yang mengalami sakit penyakit, persoalan, baik itu sudah berbulan-bulan, bertahun-tahun Tuhan. Dengan iman kami menolak penguasa di udara yang mengacau balaukan keluarga kami, ekonomi kami, kesehatan kami dalam nama Yesus. Ketika nama Tuhan kami panggil, Yesus adalah Tuhan. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Segala pintu yang tertutup Tuhan sanggup bukakan. Mari pejamkan matamu, berimanlah kepada Tuhan hari ini. Engkau dapat pemulihan, kuasa daripada Tuhan. Hai sakitku, hai persoalanku, dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, engkau kukalahkan oleh darah Yesus. Darah Yesus telah menyelamatkanku. Darah Yesus telah menolongku. Darah Yesus telah membebaskanku. Mari jemaat Tuhan, dengan iman katakan, kerajaanmu datanglah. Kerajaanmu datanglah, kehendakmu. Dengan lantang banggakan Yesus. Banggakan Yesus dengan suaramu. Ya surga, kerajaanmu datanglah, kehendak-Mu jadilah di bumi seperti. Dengan rendah hati mari angkat tanganmu, katakan muliakan. Muliakanlah Raja, segala raja, penguasa di udara, dalam nama Yesus, amin. Biarlah nama Tuhan ditegakkan sekarang, kemuliaan. Ketika Tuhan engkau muliakan, maka ada kuasanya. Katakan muliakan. Muliakanlah Raja, segala penguasa di udara diruntuhkan dalam nama Yesus. Oh, biarlah nama Tuhan ditegakkan sekarang, kemuliaan kuasanya atas kita. Muliakan, muliakanlah Raja, segala kami akan melihat kekuatan Tuhan. Amin, amin. Biarlah nama Tuhan ditegakkan sekarang, kemuliaan kuasanya atas kita.
biarlah nama Tuhan ditegakkan sekarang. Kemuliaan, mari muliakan Tuhan dengan segalanya. Oh, muliakanlah Raja, segala Raja, oh, penguasa di udara diruntuhkan. Biarlah nama Tuhan ditegakkan sekarang. Kemuliaan kuasanya atas kita. Kerajaanmu datanglah, kehendakmu jadilah di bumi seperti di bumi seperti di bumi seperti di surga. Haleluya, haleluya, terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Salam. Ya, kita bersyukur hari ini ibadah kita khusus memperingati kenaikan Yesus ke sorga. Saudara, sebelum Yesus naik ke sorga, dia juga datang dari sorga. Dikatakan dalam Yohanes pasal 1:14, Firman menjadi manusia. Ya. Firman menjadi manusia, dia lahir dari kandungan Maria. Sebagai manusia seperti kita. Namanya manusia pasti lahir dari kandungan ibunya. Ya. Sebagai manusia dia pernah bayi, anak-anak, remaja, bahkan sampai dewasa. Sebagai manusia, Yesus menderita sengsara. Padahal Yesus adalah manusia yang tidak pernah berbuat dosa. Siapa di antara kita yang mengaku umat manusia tidak pernah berbuat dosa? Ada di antara kita tidak pernah berbuat dosa. Enggak ada manusia di kolong langit ini yang tidak pernah berbuat dosa. Tapi semua manusia sudah berbuat dosa. Bahkan manusia sebenarnya keturunan yang berdosa. Adam dan Hawa sudah jatuh ke dalam dosa. Semua manusia di kolong langit ini adalah keturunan Adam. Makanya saudara, biarlah kita semakin menyadari bahwa tidak ada manusia sempurna. Tanpa disarankan manusia, ya, dia merasa sempurna. Kalau saudara merasa sempurna, disitulah saat iblis masuk. Siapapun di antara kita. Ya, jangan bandingkan dirimu dengan orang lain. Tapi lihat dirimu adalah manusia yang tidak sempurna. Jangan lihat diri orang tidak sempurna. Berarti kalau kita hanya melihat diri orang sempurna, kita sempurna tanpa kita sadari. Itulah tipu daya si iblis. Kita buka firman Tuhan. Lukas pasal 24. Ayat 50 sampai dengan ayat 53. Kita baca secara bergantian. Saya mulai ayat genap, saudara ganjil. Ayat terakhir nanti kita bersama-sama membacanya. Kenaikan Yesus.
Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita bersama. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Puji Tuhan. Saudara yang kekasih, saya katakan tadi ya, bahwa Yesus adalah firman. Sejak kapan Yesus manusia menjadi manusia? Sejak dikandung oleh Maria dan lahir, maka Yesus bukan hanya firman, tapi Yesus sudah menjadi manusia. Sebelum di waktu Yesus firman, maka tidak pernah menderita, tidak pernah mengalami sengsara, tidak pernah haus, tidak pernah lapar. Tapi setelah firman menjadi manusia, Yesus menjadi manusia, dia lapar, dia haus, dia kedinginan, ya. Dia menderita karena dia adalah manusia. Saudara, hari ini kita dengar firman tentang kenaikan Yesus. Kalau kita baca ayat 50 sampai 53, kenaikan Yesus berarti berkat yang ditinggalkan bagi kita. Haleluya. Dia naik, kalau kita baca, Yesus naik ke surga, berkat ditinggalkan bagi kita. Bagaimana kau orang yang menerima berkat? Anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang menerima berkat. Kalau menerima berkat, enggak ada yang susah, enggak ada yang stres, enggak ada yang khawatir, enggak ada yang bimbang, enggak ada yang ragu, tidak ada yang putus asa. Dia naik, berkat disediakan bagi kita. Haleluya. Maka saudara, hari ini sebenarnya memperingati kenaikan Yesus itu sudah luar biasa berkatnya. Mulai dari kelahiran, ya, kematian, kebangkitan, kenaikan. 4 yang sudah dikerjakan Yesus. Satu lagi yang kita tunggu, dia akan datang kembali menjemput gerejanya, menjemput mempelai perempuannya. Saudara, Natal kita peringati selalu ya disertai dengan makan enak. Ya. Kematian dan Paskah, telur Paskah lah paling kan, tapi nggak apa-apa. Kita nggak terikat makan minum. Ini hari ini kenaikan. Makan apa kita hari ini? Jangan fokus kepada makan. Nanti tanggal 8. Ini yang sudah biasa kita biasakan 2 kali setahun. Nanti bisa tiap hari perayaan memperingati kematian, kelahiran, kematian, kebangkitan, kenaikan. Boleh aja kita makan-makan terus. Asal jangan jadi menyusahkan. Tapi sudah beberapa tahun kita adakan pada memperingati pencurahan Roh Kudus. Nanti malam kan kita ibadah 10 malam berturut-turut, ya. Mengingat, memperingati orang-orang percaya, anak-anak Tuhan. Setelah Yesus naik ke surga, maka anak-anak Tuhan yang mencintai Tuhan 10 malam mereka beribadah berturut-turut. Kalau nggak ada Roh Kudus, ini katanya pekerjaan gila itu. Masa dia malam beribadah? Ya. Makanya setelah naik ke surga, Roh Kudus curahkan kepada kita. Jadi kalau nggak ada Roh Kudus,
ikut Tuhan sungguh-sungguh dikatakan gila. Dikatakan nggak normal. Jangan takut apa kata orang. Jangan takut apa kata dunia. Ya. Kita hanya respon apa kata Tuhan. Haleluya. Mari kita responi apa kata Tuhan. Saudara. Maka seharusnya kita ini harus penuh ini. Yang tidak pernah datang, datang hari ini. Kalau Natal kan begitu, yang udah setahun gak datang, kalau Natal datang. Ya. Kenapa enggak hari ini memperingati kenaikan? Ini luar biasa, Yesus naik dan berkatnya disediakan bagi kita. Saudara kekasih, jadi berkat apa yang kita terima? Lewat kenaikan Yesus. Ada enggak berkat? Ada. Saudara. Yang pertama saudara, bahwa berkat yang keterima ialah pengharapan yang kuat tentang hidup kekal. Pengharapan kita kuat tentang hidup kekal. Saudara, saya lihat kemarin di kantor gubernur yang menerima SK, enggak ada yang mama, bapak-bapak, anak muda, pemudi, semua sukacita. Saya perhatikan satu-satu. Luar biasa. Karena sudah diharapkan begitu lama. Kapanlah saya diterima CPNS? Ada yang ditempatkan di Siantar, di berbagai kabupaten, tapi mereka dilantik dan diserahkan SK kemarin. Ya. Dibilang jam 9, tapi dimulai jam 11. Kenapa? Orang kesatunya belum muncul. Ya. Itulah orang kesatu di dunia ini. Biasa itu. Tapi kalau Tuhan, Dia pemimpin yang sempurna. Kalau kita katakan jam 10 ibadah, sebelum jam 10 ibadah, dua sudah di sini. Itu bedanya penguasa di dunia dengan penguasa surga. Kalau penguasa surga tepat waktu, penguasa dunia bisa molor 2 jam, bisa 3 jam, 4 jam. Itulah manusia, nggak sempurna. Tapi Yesus selalu on time. Dia tepat waktu. Maka kita pengikut Yesus, belajarlah seperti Yesus. Kita ikut Yesus, mari ikuti seperti Yesus. Yesus tepat waktu. Makanya apapun pekerjaan kita, mari tepat waktu. Karena dialah Tuhan di atas segala Tuhan. Yesus diperhatikan Tuhan. Ada enggak anakku ini, hambaku ini seperti aku? Kita tidak sekedar beragama Kristen, tapi kita adalah pengikut Yesus. Haleluya. Usahakan kapanpun, dimanapun, tepat waktu. Bukan kita untuk berbujuran, tapi Tuhan selalu beri jempol kepada kita. Kita ada di hati Tuhan. Haleluya. Saudara kekasih, saya lihat mereka CPNS itu, waduh, luar biasa. Enggak ada yang saya perhatikan, yang pakai ini, yang ditutup semua, ya jadi ketahuan ini anak Tuhan, ini bukan. Kita tahu kan dari penampilan mereka. Tapi anak Tuhan yang bukan anak Tuhan semua bersukacita karena mereka sudah harapkan itu. Apalagi sudah lulus pada bulan Januari yang lalu. Lama kali rasanya menunggu, kemarin tanggal 27. Tanggal 28 ya. Tanggal 28 kemarin, 28. Terlalu lama. Begitu tiba saatnya mereka ceria. Makanya saudara, biarlah kita punya pengharapan yang kuat tentang hidup kekal.
Jangan masalahkan apa yang sedang kita hadapi. Kalau kita masih dipengaruhi situasi dunia ini, berarti pengharapan kita nggak kuat tentang kehidupan kekal. Haleluya. Sama dengan dunia ini. Karena fokus kita bukan hidup kekal. Hanya hidup yang kelihatan ini. Saudara kekasih, kita lihat dulu firman Tuhan. Ya, kita perhatikan. Ya. Kitab Yohanes 3 ayat 36. Silakan Pak. Yohanes 3. Kitab Yohanes 3 ayat 36. 36. Barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Perhatikan dengan baik. Barang siapa percaya kepada anak, kepada Yesus, ia beroleh hidup yang kekal. Jadi sekarang pastikan kita memperoleh hidup kekal, punya pengharapan yang kuat. Jangan goncang karena situasi dunia. Pengharapan yang kuat. Barang siapa percaya kepada anak, barang siapa percaya kepada Yesus, ia beroleh yang hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada anak, taat kepada Yesus, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Kalau kita sudah percaya kepada anak, maka jangan ragu-ragu, jangan bimbang. Kalaupun dunia berusaha membuat kita bimbang, karena tantangan, karena masalah, karena penderitaan, karena macam-macam pergumulan hidup. Saudara, kalau saya perhatikan pemain tambur semangat luar biasa tadi. Doa saya, biarlah mereka. Haleluya. Jangan hanya semangat di sini, tapi kita doakan mereka dan studi sampai nanti selesai studi yang paling tinggi. Dan jangan pernah remaja ini berkata, orang tuaku miskin, yang tidak kenal Tuhan pun bapaknya saya kenal walaupun enggak seiman dengan kita, tapi anak gigi belajar. Ya, dia belajar sungguh-sungguh, tidak seiman dengan kita. Tes CPNS yang lalu mulai ditawari. Bayangkan saudara kerja di Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, sarjana. Tes terakhir ada dipakai iblis ini orang-orang. Kalau doang 300 juta, saya jamin masuk itu. Bapaknya sederhana kok. Ya. Kalau dapat 100.000, udah hebat itu, udah luar biasa. Bahkan mungkin 50.000 dapatnya. Ini anak paling besar. Tapi dia bilang sama saya, bapak dia bilang, dari mana uangku 300 juta? Pendapatan enggak jelas, udah kan sekolah dapat 100.000, udah hebat ini katanya. Luar biasa. Tes terakhir, pengumuman diterima di Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara. Langsung dilamar. Udah Kejaksaan Tinggi, dilamar langsung. Supaya jangan berubah hati putri ini kepada pria lain. Ngeri enggak itu? Itu karena pekerjaan. Beda, naik dia.
Statusnya menjadi naik. Saya bilang, walaupun saya iman, percayalah kepada Tuhan pencipta langit bumi dan surga. Enggak ada yang mustahil bagi dia. Walaupun gak seiman dengan kita. Begitu saya ketemu, lulus anak bapak, lulus katanya. Dia luar biasa sukacitanya. Apalagi sorga sudah hidup kekal, sudah dijamin. Apalah artinya berhasil di dunia? Seperti tadi masuk di kejaksaan tinggi, bajunya beda. Pakaian jaksa semua. Bukan jaksa. Saudara, keren. Tapi artinya, kalau hidup kita binasa, maka prioritas pertama, sudahkah kita miliki sekarang hidup kekal? Kalau pasti ada hidup kekal di hati kita, tidak dipengaruhi oleh kondisi keadaan dunia. Maka dipastikan kita senantiasa bergembira. Makanya remaja-remaja kuatkan iman. Jangan lihat keadaan orang tua. Lihat Tuhan. Yang menciptakan langit bumi laut segala isinya. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Ya. Kalau saudara mengandalkan orang tua bisa terkutuk. Pasti terkutuk. Tapi saudara mengandalkan Tuhan. Yang pasti hidup kekal sudah menjadi milik kita. Yang di dunia ini bonus. Tuhan tambahkan. Haleluya. Memang di saat mengalami proses, serasa-rasanya enggak kuat. Kalau saya pun, kalau enggak ada Yesus bersama saya enggak kuat menghadapi proses. Maka saya pastiin di mana saja saya bersukacita. Apalagi di rumah Tuhan. Ku persembahkan roh jiwa tubuhku kepada Tuhan. Gak peduli saya udah tua pun semangat kali katanya. Gak peduli. Saya akan main hangat Tuhan di rumah Tuhan ini. Kota Daud dari rumah tua janganlah terlalu semangat katanya. Saya gak ada tua muda. Yang penting ada Tuhan. Kita harus berglori. Kita harus bersukacita. Haleluya. Kita untuk bukan dipuji manusia. Tapi kita, posisi kita siang dan malam, biarlah kita menyenangkan hati Tuhan. Haleluya. Maka doa saya selalu gembala, biarlah generasi muda ini rencana Tuhan yang luar biasa akan nyata, pasti. Dan pastikan salibkanlah dagingmu. Banyak godaan, ya. Dosa akhir zaman bisa di rumah Tuhan. Lihat HP, Android. Dia berdosa di situ, bukan firman yang dengar. Di sini nggak ada lagi. Fokus ke sini. Makanya pastikan kalaupun megang HP, alasan ada firman di sana, ya janganlah. Takutlah sama Tuhan. Jangan sampai yang lain dilihat. Yang aneh-aneh. Ya. HP itu juga dipakai oleh setan. Kalau kita harus menguasai. Saudara kekasih. Maka pastikan dikatakan tadi. Barang siapa percaya kepada anak. Jangan ragu-ragu. Kalaupun diuji. Selalu saya katakan itu. Bahwa Daniel hanya percaya kepada Tuhan pencipta langit bumi laut segala isinya. Siapa bilang manusia di gua singa? Gak ada ceritanya orang di gua singa bisa hidup. Pasti remuk, mati, binasa. Kenapa Daniel tidak binasa? Saudara, bahwa Daniel disertai oleh Tuhan pencipta langit bumi laut segala sesuatu. Sebagai manusia Daniel menangis. Bisa. Tapi dia bukan menangis karena ketakutan. Habislah aku dimakan singa itu.
sebentar lagi remuk laku. Enggak ada lagi. Bukan begitu. Daniel menangis di singa. Pencipta langit, bumi, laut, segala isinya. Aku ciptaanmu, aku milikmu Tuhan. Dia menangis. Terima kasih Tuhan. Engkau begitu baik. Mati hidupku ada di tangan Tuhan. Saya yakin Daniel itu, kalaupun saya mati, kalaupun saya Tuhan izinkan dimakan singa, tapi saya bersama dengan Engkau dengan selama-lamanya di surga. Haleluya. Dia manusia biasa bisa menangis, saudara. Tapi bukan menangis untuk saya sebentar lagi dimakanlah habis selesai, enggak. Dia menangis, Tuhan aku berharga di hadapan-Mu. Kalau Tuhan izinkan singa memakan saya tidak di sini, tapi saya di surga. Luar biasa Tuhan ilahi menyertai dia. Mati enggak Daniel itu? Tidak mati ya. Raja itu yang ketakutan. Hidupkah ini sih? Enggak tidur semalaman raja itu. Oh, raja sudah mati lah si Daniel. Karena enggak ada orang di gua singa bisa hidup kecuali Daniel. Karena Daniel disertai Tuhan. Oleh sebab itu sesakit apapun yang kita alami, rasa-rasanya penderitaan yang gak mampu kita menghadapi. Saya pun tidak mampu sebagai manusia biasa. Maka saya bilang, penderitaan apapun seizin Tuhan, yang penting ada Tuhan bersama saya. Kalau kita menghadapi penderitaan secara manusia tidak mampu, tapi kita mampu karena Tuhan yang ilahi, Yesus yang ilahi ada bersama kita. Kalau kita malas beribadah karena banyak penderitaan, dunia pun sama. Tapi di saat penderitaan begitu banyak bertubi-tubi, tapi kita setia ikut Tuhan, itu bukti Tuhan Yesus ada bersama dengan kita. Haleluya. Ini luar biasa. Makanya saudara, biarlah pengharapan kita kuat tentang hidup yang kekal. Kita baca Roma 6 ayat 23. Silakan. Roma 6 ayat 23. Iya. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Sebab upah dosa ialah maut. Semua kita sudah berdosa, upahnya maut. Ya. Tapi perhatikan selanjutnya. Tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Karunia Allah hidup kekal. Yesus di atas kayu salib ditanggung segala dosa kita. Jangan hanya sekilas, sepintas selalu, ya dosa kita di atas kayu salib dia tanggung. Tapi enggak masuk, enggak meresap ke hati kita. Dia tanggung segala dosa kita di atas kayu salib. Maut telah kalahkan, dosa sudah diampuni. Makanya saudara, kalau kita takut, jangan-jangan dia ragu bahwa dosanya belum diampuni Tuhan. Saya pribadi saudara, saya tidak pernah sengaja berbuat dosa. Anak Tuhan nggak boleh sengaja berbuat dosa. Udah tahu dosa dilakukan. Tapi seringkali tanpa kita sengaja bisa berdosa. Maka itu bilang, Roh Kudus tolong saya, ingatkan saya di saat saya tanpa sadar berbuat dosa.
tanpa kita sadari. Ya. Mata kita berdosa, pikiran berdosa, hati kita berdosa, perkataan kita berdosa. Maka firman Tuhan, banyak bicara bisa banyak dosa. Kebabalasan. Ya. Terlalu banyak ngomong. Saudara, udah kebiasaan. Mulutnya sudah latah. Kalau nggak ada Roh Kudus, kita anggap itu biasa-biasa, padahal sudah kita berdosa. Maka selalu saya bilang, Tuhan ingatkan saya Roh Kudus. Dikala perbuatanku yang, dikala tubuh jiwa rohku, mulutku, telingaku berdosa, ingatkan saya Roh Kudus. Jangan merasa tidak ada dosa. Undanglah Roh Kudus. Supaya kita menjadi anak Tuhan yang berkualitas. Jangan merasa nggak ada dosa, padahal sudah berdosa. Ini kok berkualitas. Kalau sudah hidup dalam dosa, nanti lama-lama binasa. Maka biarlah setiap kita, Roh Kudus mengisapkan kita. Ini saudara. Karunia Allah ialah hidup yang kekal. Jadi orang sudah memiliki hidup kekal, ciri khas hidupnya menghadapi apapun selalu semangat. Nggak bilang karena nggak bapak, karena nggak ibu dia mengalami masalahku. Ada dulu seorang ibu janda, karena nggak ibunya yang mengalami masalahku kata. Itu dibilang sama gembala, saya dengar itu. Karena ibu nggak mengalami. Itulah manusia memang. Kalau masalah saudara pun, kalau saya nggak ada Yesus menyertai aku, sama nih kita. Menghadapi masalah banyak stres, banyak putus asa, banyak susah. Tapi pastikan Yesus yang ilahi ada menyertai kita. Haleluya. Maka belajar mulai di rumah Tuhan, tetap glory. Di rumah Tuhan stres, nanti di rumah pingsan. Iya kan? Di rumah Tuhan aja udah stres, apalagi di rumah. Maka biasakan di rumah Tuhan bersama-sama. Ya enjoy, berglori, bersukacita. Haleluya. Nanti dampaknya di rumah juga bersukacita. Haleluya. Saudara pikir hidup ini makin enak? Ya, bersama Tuhan pasti makin enak. Haleluya. Saudara pikir hidup ini makin enak, tapi bersama Tuhan makin enak. Haleluya. Ada Grab sepeda motor. Hari apa itu ya? Hari Selasa yang lalu. Bagaimana? Berapa pendapatan mudik? Saya bilang. Ya udah hebatlah 100.000 katanya. Kau dek udah menikah? Belum. Kalau lajang bolehlah. Kalau udah punya istri, punya anak, kalau bisa janganlah naik sepeda motor ini katanya. Berat pergumulannya. Yang diuntungkan yang membuat aplikasi. Mereka untung aja katanya. Enggak ada minyak mereka di situ. Hanya ilmunya, keahliannya. Dapat uang terus. Sekian persen dipotong. Bisa-bisa 30%, 20%. Enggak ada keluar tenaga. Hanya ini pikiran. Mereka yang kaya. Tapi di lapangan semakin banyak pergumulan. Saudara, dia bilang kalau menikah bawa Grab ini apalagi sepeda motor berat lah pak katanya. Saya karena anak muda nih ya, tinggal sama orang tua, cukuplah untuk saya itu. Tapi jangan takut. Walaupun berat kelihatannya, pergumulan hidup ini, pastikan ada Tuhan menyertaimu. Berdoalah, Tuhan apa yang harus dilakukan? Tolong saya Tuhan. Jadi gini, kalau Tuhan tuntun kita harus naik, udah enak di sini Tuhan. Janganlah. Tuhan nggak tahu saya. Nggak begitu. Pastikan apa kata Tuhan.
Kalau Tuhan katakan naik, harus naik. Kalau kata Tuhan bertahan dulu, bertahan. Makanya kita harus dekat dengan Roh Kudus. Tuhan, kalau kau buka pintu, siapapun tidak dapat menutup. Tetapi kalau Tuhan tutup pintu, siapapun tidak dapat membuka. Kalau Tuhan sudah buka pintu, keluar kau. Keluarlah kita. Kemana Tuhan? Makanya kita harus erat dengan Tuhan. Ya. Pastikan hari ke hari, walaupun kehidupan dunia makin sulit, makin susah, makin sukar, tapi pastikan kita dekat dengan Tuhan. Mazmur 62. Pastikan kita dekat dengan Tuhan. Ayat 2, silakan Pak. Mazmur 62 ayat 2. Iya. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Pastikan sesulit apapun kehidupan ini, pastikan kita dekat dengan Tuhan. Kita mengalami perjumpaan setiap tahap dengan Tuhan. Jadi kalau dekat dengan Tuhan, enggak ada lagi kita susah hidup ini. Iblis tahu kalau kita dekat dengan Tuhan, setan pun tahu. Enggak berani dekat dengan kita. Karena Tuhan sudah dekat, minggir setan. Tahu diri setan itu. Dekat dengan Tuhan katanya. Dekat dengan pencipta. Tapi kalau kita jauh dari pencipta, masuklah setan. Pastikan hidupmu dekat dengan Tuhan. Saudara, makanya saudara, saya enggak pintar nyanyi. Tapi karena saya rasakan saya makin dekat dengan Tuhan, selalu menyanyi. Walaupun sepotong. Tapi saya rasakan, waktu saya berjalan dekat dengan saya enggak capek-capek jalannya. Ya. Kalau sudah bekerja dekat dengan Tuhan, walaupun pendapatanmu belum seberapa, belum sesuai yang kita harapkan, tapi kita bersuka cita. Misalnya suami ini, ya, karena dekat dengan Tuhan, disetor sama istri 50.000 satu hari. Dia istrinya kan, wah ini banyaklah di seorang ini, wajahnya ceria seperti malaikat suaminya kan, ceria, disetorlah 50.000. Segini ya. Wajahnya lihat enggak sesuai dengan setorannya. Dia suka cita. Karena apa? Dari pagi sampai sore dia dekat dengan Tuhan. Haleluya. Walaupun dapatnya sedikit, dia suka cita. Makanya ibu-ibu, kalau sudah suamimu suka cita, berarti ada Tuhan bersama dia. Haleluya. Tapi kalau suamimu stres, dan diragukan enggak Tuhan lagi dekat dengan dia, yang lain, roh lain yang dekat, bikin dia susah. Dapat pun 100.000, dia susah. Kenapa? Enggak dekat dengan Tuhan. Jadi dekat dengan Tuhan bukan harus banyak dia dapat. Dekat dengan Tuhan banyak, sedikit, tetap sukacita dan ke Tuhan. Haleluya. Jelas saudara, hanya dekat, pastikanlah sepanjang hari kita dekat, sepanjang malam kita dekat dengan Tuhan. Maka kapan saja dibanguni, bangunlah. Daging kita ini enggak suka berdoa, apalagi disuruh jam 2 berdoa pagi. Saya pun, kalau enggak dekat dengan Tuhan, kalau enggak kurasakan kuasanya, enggak enak itu sudah, masih ngantuk gitu. Ya, apalagi kerja seharian dari jam 8 sampai jam 5 sore kerja sepanjang. Kurus juga bangun kau berjam 2. Siapapun dia manusianya, aduh Tuhan tolonglah, pengertian dikit. Keseharian aku kerja. Percayalah kalau Roh Kudus membanguni kita, minta tolong Tuhan beri kekuatan lain.
Saya sudah alami. Kalau nggak bersama Tuhan berat untuk berdoa. Ada aja membuat kita supaya tidak merasa bersekutu dengan Tuhan. Itu yang pertama, saudara. Langkah yang kedua, pastikan lewat kenaikan ini berkat Tuhan, pengharapan yang kuat di hati tentang hidup kekal. Jadi jangan dipengaruhi oleh situasi dunia. Yang kedua adalah pastikan Yesus sudah menanggung segala dosa kita. Pastikan kemenangan atas dosa. Sudah diberikan kemenangan. Kita lihat Mazmur. Kemenangan atas dosa dan kematian. Jadi jangan ditakut-takuti dosa dan kematian. Mazmur 145. 145 ayat 18. Mazmur 145. 145. 145. 18. Ya. Ayat 18 demikian. Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya, pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Berseru ya pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Marilah kita setia berdoa. Haleluya. Karena sudah menanggung segala kematian, sudah ditanggung. Yang penting sama kita berseru. Maka ada sasaran kita berteriak. Maka paling pas tempatnya di gereja berteriak. Kalau tengah malam jam 2 saudara berteriak, ya, tetangga akan terganggu. Ada apa gerangan? Yang terjadi kebakaran, kau berteriak di situ. Maka tempatnya paling pas di gereja. Berseru, berteriak, menyanyi sekuat-kuatnya. Cobalah menyanyi tengah malam. Api, api, api. Terjadi kebakaran katanya kan? Api Roh Kudus punya. Kalau di gereja muncul sekuat-kuatnya. Saudara, dari segenap hatimu, segenap kekuatanmu, kasihilah Tuhan Allahmu, segenap hatimu, segenap akal budimu, segenap rohmu, segenap kekuatanmu, segenap suaramu, sekuat-kuatnya. Saudara, dengan segenap hati, segenap doa, datang juga air mata itu, saudara. Tapi jarang kalau berdoa dalam hati bercucuran air matanya, jarang itu. Kalau dalam hati 5 menit udah ngantuk dia. Mudah mau katanya kan, bicara daging ini, udahlah nanti lanjutkan. Kalau kau capek tadi, saya enggak kerja, kau enggak istirahat, udah tidurlah. Makanya suka berdoa, Tuhan berilah kekuatan ilahi. Di saat aku berdoa, berilah kekuatan ilahi. Maka itu berteriak. Karena segenap hati, segenap jiwa. Dan setia. Dikatakan berseru kepadanya dalam kesetiaan. Jangan seperti Coca-Cola, bos. Semangat Coca-Cola. Sebentar berseru, tapi seminggu nggak ada seruan lagi, nggak ada berteriak, ya nggak berdoa lagi. Ada bilang sama saya, Pak, karena masalahku seminggu ini nggak bisa berdoa.
Itulah tipu daya setan. Semakin ada masalah, semakin berseru, semakin berteriak kepada Tuhan. Hanya kepada Dia satu-satunya. Tuhan Yesus Kristus. Dialah yang kita andalkan dalam hidup ini. Haleluya. Itu. Jangan putus asa. Jangan patah semangat. Jadi berdoa pun seminggu ini. Paling yang bilangin sama saya pelayan. Khotbah dia. Gak bisa aku berdoa sepanjang minggu. Ada masalahku. Masalah anak. Saya bilang sama dia. Saya makin banyak masalah. Kita akan berteriak kepada Tuhan. Berseru. Hanya Tuhan yang kita andalkan dalam hidup ini. Haleluya. Nah saudara kekasih. Itu yang kedua. Mari kita bahwa Yesus sudah menanggung dosa kita, kematian sudah ditanggung. Maka marilah kita berseru, berteriak hanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Kalau berteriak sama mertua, terbatas hanya pertolongan mereka. Berteriak sama orang tua, terbatas hanya pertolongan mereka. Berteriaklah kepada Tuhan. Andalkanlah Tuhan. Saya makin berteriak. Sudah dengar suara saya enggak serak-serak. Kalau dulu saya berteriak berdoa. Misalnya hari Minggu. Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Udah seperti suara angsa. Enggak jelas suaranya suara. Tapi begitu saya semakin tahu. Tuhan, bukti aku mengasihi Tuhan dari segenap kekuatanku. Dari segenap tenagaku, segenap hatiku, segenap pikiranku, berseru kepada Tuhan. Ini saudara, kita lihat Mazmur 37, 3-5. Kitab Mazmur 37. Ya, 3-5. Ayat 30. Ayat 3-5. Ayat 3-5. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan Ia akan bertindak. Ayat 3 tadi katakan begini. Percayalah kepada Tuhan. Itu tuh huruf besar Tuhan. Artinya percayalah kepada pencipta langit, bumi, laut segalanya isinya. Siapa itu? Tuhan Yesus Kristus. Jangan percaya di luar. Hanya percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Dialah menciptakan langit, bumi, laut segala isinya. Dialah menciptakan manusia menurut rupa dan gambarnya sendiri. Percaya saja. Apapun yang sudah hadapi, percaya. Dia mampu menciptakan yang tidak ada menjadi ada. Dia mampu mengadakan yang tidak mungkin menjadi mungkin. Itulah Tuhan pencipta langit, bumi, laut segala sesuatu. Ya. Kalau ada manusia dipakai setan untuk menghancurkan kita, udah serahkan aja kepada Tuhan. Kau serahkan bagimu Tuhan. Dia juga ciptaanmu Tuhan. Biarlah rencanamu terjadi. Yang pertama kita berdoa harus supaya selamatkan dia. Ada juga manusia dipakai setan untuk membuat kita mohon. Yang dipakai setan jangan dibenci. Kita harus kasih orangnya. Tapi kita berdoa. Karena semua manusia ciptaanmu Tuhan. Walaupun manusia ciptaan itu terlalu banyak tidak percaya kepada, tidak mengenal pencipta langit bulan segala isinya, tidak mengenal penciptanya. Saudara, enggak perlu ada reaksi. 14-14 artinya dari kita enggak berbuat apa-apa, kita hanya berdoa Tuhan berat cara bikin yang terbaik sama dia.
Anak Tuhan sekalian berdoa, buat temahosana itu, bagi japume, katanya kan. Enggak, itu bukan anak Tuhan, bukan hamba Tuhan. Ya. Itu adalah orang tidak mengenal Tuhan. Tapi kita berdoa, Tuhan, apa yang terbaik menurut Tuhan, biarlah terjadi. Haleluya. Apa yang terbaik? Jangan perlu sakit hati sama orang. Kalau kita sakit hati sesama, artinya pintu terbuka iblis di hati kita. Jangan pastikanlah jangan menyimpan kesalahan orang. Siapapun itu, asalnya manusia, jangan sakit hati. Walaupun manusia lah sering menikati kita, enggak mungkin lah yang bukan manusia menikati kita. Manusia di kolong langit ini sering menyakiti hati kita. Makanya kata percaya aja kepada Tuhan dan lakukan yang baik, lakukan firman, diamlah di negeri dan berlakulah setia. Kalau Tuhan di pihak kita lakukan. Ayat 4 dikatakan, ayat 4 saudara, dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Bergembira karena Tuhan. Yang kita inginkan apa? Supaya Tuhan selalu bersama kita. Bergembira aja. Bukan yang kita inginkan harta, itu bonus. Tapi yang pasti kalau Tuhan bersama kita, bonus itu Tuhan tambahkan. Haleluya. Pastikan Tuhan bersama kita. Kalau Tuhan bersama kita, Yesus bersama kita, kita sudah suasana di surga. Makan gak enak pun udah suasana surga. Kalau Tuhan di pihak kita, makan enak pun seperti makan batu. Macam mana bisa makan batu? Artinya yang enak pun gak bisa dimakan lagi. Udah mirip-mirip seperti batu, gak bisa dimakan. Saudara, maka pastikan Tuhan menyertai. Yang lain akan Tuhan tambahkan. Bonus yang di bumi ini bonus. Haleluya. Itu saudara. Yang terakhir, jadi pastikan lewat kematian, kebangkitan, kenaikan, sudah Tuhan beri kepada kita kemenangan atas dosa dan kematian. Tidak takut lagi kepada kematian, dosa tidak mungkin terus mempengaruhi kita karena Yesus ada di pihak kita. Yang terakhir adalah pastikan Roh Kudus selalu menolong kita. Roh Kudus selalu menolong kita untuk melakukan firman. Pastikan Roh Kudus menolong kita untuk melakukan firman. Ya. Kita baca satu ayat dulu. Kita lihat Yohanes 16 ayat 13. Yohanes 16 ayat 13. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Iya. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran. Roh kebenaran itu Roh Kudus. Ia akan memimpin, Roh Kudus akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, ke dalam seluruh firman. Jadi bersyukurlah kita. Roh Kudus memimpin kita, maka kita tidak ada yang tersesat. Roh Kudus memimpin kita ke dalam seluruh kebenaran.
Saudara, kalau kita terus berbuat dosa, Allah penhamba Tuhan terus tetap berbuat dosa, itu pasti nggak ada Roh Kudus. Dialah orang seperti kudus, tapi dilihat Tuhan udah gak benar, tetap berbuat dosa. Bisa dilihat orang seperti orang kudus, tapi di luar sana terus berbuat dosa. Bisa-bisa yang berbuat dosa panjang umur. Ada berbuat dosa terus, panjang umur, sehat, uangnya makin banyak, padahal berbuat dosa itu. Datang setan, kau kudus kau, lihatlah hidupmu pun mengerikan. Hati-hati saudara. Kalau nggak ada Roh Kudus sama kita, bisa dikuasai oleh iblis. Maka pastikan berbahagialah kita kalau Roh Kudus tetap memimpin kita. Maka firman pun berkata, apa gunanya seisi dunia kau miliki, tapi nyawamu binasa? Apa gunanya semua kau miliki, tapi taknya kau binasa, masuk neraka ya kau nanti, kata iblis itu. Pastikan bahwa hidup kekal kita miliki tadi. Amin saudara. Bukti hidup kekal selalu kita bergembira karena Tuhan. Apapun yang saya hadapi selalu bergembira. Itu saudara. Jadi jangan lihatlah itu jarang beribadah, nggak baca kitab, nggak pernah kebetian malam. Sehat dia, banyak uangnya, rumahnya bagus, makin bagus. Rumah mana? Karena setan mengintimidasi kita. Maka jangan fokus kepada yang kelihatan, fokuslah kepada Tuhan. Haleluya. Kalau saya hanya melihat ke atas ini yang lebih hebat, saya nggak bisa bersuka cita kok. Tapi saya hanya melihat Yesus. Dialah sumber kekuatan. Dialah sumber damai sejahtera. Dialah sumber sukacita. Haleluya. Dia sumbernya. Makanya kawan ini nggak tahu diri. Hidupnya biasa kok bisa bersukacita. Ya kalau mau dihina kita urusan dia. Tapi yang penting kita suasana surga kita alami di bumi. Haleluya. Maka kelihatan semua yang beribadah ya di sini harus bisa menjadi saksi. Semua keluarga bidu hong bah. Saya songon ne surgui do hong werengon. Dangan dong menahurang. Tapi iba dong lu jabku tulu bitu kan terakon sonang do hoidah katanya. Wahir na 50 bitu nama kontrakan. Apa soalnya coba minum sedi. Enggak apa-apa. Apapun kata orang penting kita bersama dengan Tuhan. Haleluya. Jangan serupa dengan dunia. Dunia susah. Kita harus sukacita. Haleluya. Dunia gelisah. Kita tenang. Amin. Itu. Bahkan kalau diperhadapkan anak kita yang belum enggak sungguh-sungguh bertobat, itu membuat kita lebih dekat dengan Tuhan. Percayalah bagi Tuhan tidak mustahil. Anak yang kurang baik akan diubah menjadi anak yang baik. Amin. Ayat terakhir saudara sebelum kita tutup. Ayat 16. Yohanes 14 ayat 16. Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Akan meminta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, itu Roh Kudus, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Pastikan Roh Kudus. Saya selalu Roh Kudus, tetaplah engkau tinggal di dalamku. Selama Roh Kudus tetap tinggal dalam hati kita, enggak ada yang sukar, enggak ada yang sulit. Ya. Selama Roh Kudus tinggal di hati kita damai. Bahkan saya sendiri tidak kepingin apapun kesalahan orang, gak usah lah.
kejelekan orang, kau salah kita sebut itu. Nggak ada untungnya. Saya pribadi, akhir-akhir ini, apapun itu orang nggak perlu dibahas. Yang penting diri kita kepada Tuhan. Kadang-kadang kalau kita bahas orang, kita makin berdosa. Kalaupun kita tahu kelemahan orang, mari kita doakan kepada Tuhan. Kita nggak bisa mengubah manusia, hanya Tuhanlah yang bisa mengubah manusia. Amin saudara. Maka pastikan Roh Kudus adalah penolong. Apapun bebanmu, apapun pergumulanmu, Roh Kudus menolong kita. Maka inilah berkat yang Tuhan sediakan bagi kita. Amin untuk firman. Kita angkat pujian kita yang memberkati kita bahwasanya Yesus hidup, Dia bangkit. Yesus hidup, Dia bangkit. Haleluya. Masa maut telah dikalahkan oleh darah anak domba Allah. Semua musuh telah ditaklukkan oleh kebangkitan Tuhan kita. Kuasa maut telah dikalahkan oleh darah anak domba Allah. Oleh darah anak domba Allah, semua musuh telah ditaklukkan oleh kebangkitan Tuhan kita. Katakan Yesus hidup, Dia bangkit. Sama-sama kita bangkit berdiri. Dia naik ke surga, siapkan tempat bagiku. Yesus hidup, Dia bangkit. Maut telah dikalahkan. Kita jadi lebih dari orang-orang berkemenangan. Tepuk tangan yang berbeda, berikan yang terbaik buat Tuhan. Haleluya. Kami orang-orang berkemenangan dalam Tuhan. Kuasa maut telah dikalahkan oleh darah anak domba Allah. Semua musuh telah ditaklukkan oleh kebangkitan Tuhan kita. Kuasa maut telah dikalahkan oleh darah-Mu ya Tuhan, oleh darah anak domba Allah. Semua musuh telah ditaklukkan oleh kebangkitan Tuhan kita. Banggakan Yesus hidup, Dia bangkit. Dia naik ke surga, siapkan tempat bagiku. Yesus hidup, Dia bangkit. Maut telah dipatahkan, kita jadi lebih dari Yesus hidup, Dia bangkit. Dia naik ke surga, Untuk siapa? Siapkan tempat bagiku. Yesus hidup, Dia bangkit. Maut telah dipatahkan, kita jadi lebih dari pemenang. Sama-sama bertepuk tangan, haleluya. Kami orang-orang berkemenangan, siap hidup kekal, haleluya. Mari jemaat Tuhan, angkatlah suaramu, katakan Yesus hidup, Dia bangkit. Dia naik ke surga, siapkan tempat bagi. Lebih lagi tangannya, yo. Yesus hidup, amin. Dia bangkit, maut telah dipatahkan, amin. Kita jadi lebih dari nama Yesus. Kami orang berkemenangan.
dipatahkan, kita jadi. Sekali lagi katakan, Yesus hidup. Yesus hidup, Dia bangkit, amin. Dia naik ke surga, siapkan tempat bagiku. Yesus hidup, Dia bangkit. Maut dipatahkan, kita jadi lebih dari pemenang. Kita jadi lebih dari pemenang. Kita jadi lebih dari pemenang. Haleluya. Hidup kekal bagian kita. Amin. Amin. Haleluya. 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 Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Marilah terima berkat dari Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Amin. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Amin. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Di dalam nama Yesus, Gembala Agung Kepala Gereja, mempelai pria surga yang kami nantikan. Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan mendengarkan dan menjawab doaku. Tuhan Yesus memberkati, tetap semangat. Shalom. Haleluya. 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 Namanya Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku. Engkau yang termulia di bumi, di surga, termasyur, perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Haleluya. Namanya Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku,
berkuasa di dalam segala hal. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Di atas segala nama yang membebaskan, namanya yang membebaskan. Segala kuasa tunduk, yes. Segala kuasa tunduk dalam nama itu. Yesus Tuhan Segala Tuhan, nama di atas, nama di atas segala nama, nama yang membebaskan, namanya yang membebaskan. Segala kuasa tunduk, yes. Segala kuasa tunduk dalam